Kurang tidur, lemas, dan tak bersemangat mengawali hari Anda? Ya, situasi seperti ini kerap kali membuat kita memilih untuk konsumsi kopi agar tubuh terasa segar. Bahkan, kopi bisa mengusir rasa ngantuk. Tak hanya pria saja, kini wanita pun gemar sekali mengonsumsi kopi. Minuman yang satu ini bahkan memiliki ragam jenis loh. Tak hanya kopi hitam saja, kopi juga bisa dicampurkan dengan aneka bahan lainnya, seperti susu, gula aren, dan karamel, sehingga mengubah rasa pahit kopi menjadi lebih disukai oleh penikmatnya. Kopi sebenarnya minuman yang menyehatkan, tapi hal ini masih menjadi pro kontra di masyarakat kita. Sebab kopi yang dengan beragam jenis pengolahan serta menjadi lebih manis, mungkin saja bisa membahayakan kesehatan kita ya pemirsa. Wah, benar tidak ya? Fakta atau mitos nih? Eits, tapi jika mengonsumsi kopi dengan olahan dan takaran tepat, ternyata bisa menghindari kita dari penyakit tertentu. Benarkah demikian? Lalu, bagaimana cara yang tepat mengonsumsi kopi? Adakah efek samping jika terlalu sering konsumsi kopi? Berikut simak ulasannya bersama dokter di studio. Halo pemirsa, selamat pagi. Kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Intan Saumadina dan Dokter Haikal. Nah, Intan suka ngopi gak? Suka banget Dokter Haikal. Aku tuh nggak bisa berhenti ngopi. Setiap hari harus minum kopi. Tapi ada bahayanya nggak ya dokter ya? Nah, memang ngopi ini sudah menjadi bagian dari lifestyle ya. Tua, muda, laki-laki, perempuan, semua suka kopi. Tapi apakah kita tahu nih manfaat yang terkandung di dalamnya? Makanya di tengah kita sudah ada Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinik. Dan di sana ada Pak Michael, barista kita. Halo Pak, apa kabar? Baik. Halo. Halo Dokter Feni. Cantik banget hari ini dokter. Bunga-bunga ya. Bunga-bunga. Nah, sebelum kita membahas tentang kisi-kisi kopi ya. Nah, ini ada fakta mitos pertama, Dok. Katanya minum kopi dapat melancarkan sistem pembuluh darah dan menurunkan resiko stroke. Ini fakta atau mitos, Dok? Nah, ini fakta, Dok. Fakta? Iya, nah jadi memang ini terkait dengan kandungan asam klorogenat yang ada di dalam kopi. Iya. Nah, jadi yang memberikan manfaat kesehatan ini adalah si asam klorogenat tadi. Karena fungsinya dia sebagai antioksidan, kemudian menurunkan inflamasi, lalu menurunkan kadar kolesterol dan juga trigliserida, dan juga membantu untuk menurunkan tekanan darah gitu. Jadi memang sangat baik untuk fungsi pembuluh darah, fungsi jantung, dan juga dapat mencegah resiko dari stroke. Asal syaratnya kopinya jangan ditambahkan terlalu banyak gula, susu full cream, dan juga creamer gitu. Jadi ada syaratnya juga ya Ada dokter syaratnya. ya? Nah dokter, ini kan emang ternyata kopi itu ada manfaat baiknya juga ya. Dan ternyata banyak tadi ya, cuman nggak boleh ditambahin macam-macam. Nah kita langsung buat aja yuk kopi yuk. Boleh. Penasaran Wah, setuju sama banget nih. Mas Michael. Langsung yuk kita kesana yuk. Ayo, Dok. Wah, ini Halo. lengkap ya. Pak Michael lagi nyiapin kopi apa? Ini lagi siapin kopi pakai metode V60. Jadi Ya. ini aku lagi manasin wadahnya dulu gitu. Oke. Udah pada ngopi apa belum nih? Belum pagi ini. Nah Pak, ini ada kopi apa aja sih? Kok ada Iya. macam-macam kopinya beda-beda Nah, yang ya? di depan kita ada 2 jenis kopi yang paling sering orang sebut lah, Arabica, Robusta. Kadang-kadang orang bingung apa sih. Nah, kita ada kopi Arabica dan ada Robusta. Jadi udah ada yang mentah, ada yang juga yang sudah disangrai. Bedanya apa nih, Pak, antara Arabica dan Robusta? Bedanya kalau secara fisik, Arabica lebih oval atau lebih lonjong, Robusta itu lebih pudar. Dan juga secara konten, ya, Robusta kafeinnya mengandung lebih banyak. Boleh bilang kita 2 kali lipat dari Arabica, atau Arabica kita bisa bilang setengah dari Robusta. Jadi Robusta lebih strong, Pak, lebih ya? strong. Makanya kenapa rasa pekat pahitnya tuh lebih ada di Robusta. Dan kenapa Arabica orang bilang oh asam, karena rasa kafeinnya ini 2 kali lipat sehingga rasa pekatnya lebih berasa. Nah, Dok Feni, ini ngomongin kuatnya kopi Robusta, Dok ya. Ini ada fakta mitos yang mengatakan bahwa seringnya konsumsi kopi dapat membuat sebagian orang mengalami gangguan irama jantung. Ini fakta atau mitos, Dok? Nah, ini sebenarnya mitos, Dok. Jadi mitos, memang Dok. iya, jadi beberapa penelitian memang memperlihatkan bahwa mengkonsumsi kopi ini tidak menyebabkan gangguan irama jantung atau mungkin kita kenal dengan aritmia ya, Dok. Gitu. Jadi memang bagi beberapa yang sensitif terhadap kafein atau memetabolisme kafein dengan lambat, memang setelah mengkonsumsi kopi itu ada tuh yang mengeluh
heart rate-nya meningkat, Berdebar, berdebar gitu. Nah, memang individu yang seperti itu memang harus membatasi tuh. Jadi harus membatasi mungkin perharinya hanya 1 cangkir atau 2 cangkir maksimal per hari, di mana kandungan kafeinnya mungkin maksimal per hari kurang dari 200 mg kafein. Tapi bagi yang tidak sensitif itu silahkan. Jadi memang tidak menyebabkan si aritmia tadi. Oke. Oke, aduh aku penasaran, pingin lihat kayak gimana cara bikin kopinya. Ini masih lama ya Pak Michael ya? Ini kita bisa langsung seduh. Tadi kebetulan aku udah giling dulu biar kita bisa ini. Oke, berarti sambil diseduh nih, sambil nunggu jadi, kita bakalan lihat jadinya kayak apa. Dan kita ngobrol lagi sama Dokter Feni, manfaat kopi dan apa nih pantangan-pantangan minum kopi supaya dapat manfaat kesehatannya. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Wah, bangga banget ya. Kopi Indonesia, kopi Sumatera, Sulawesi termasuk kopi terbaik di dunia. Tapi Intan, bagi saya, kopi terbaik adalah kopi buatan istri sendiri. Oh, so sweet. Kalau aku tahu nggak kopi yang paling baik? Apa tuh? Kopi nangkau dengan bismillah. Astaga. Betul banget itu. Waduh, ini luar biasa. Seru nih kalau kita ngomong kopi ya. Dok, ini juga ada yang mengatakan dok ya, kan kopi ini memang bagian dari lifestyle. Semua orang suka kopi. Dan ini ada yang mengatakan dok ya, kalau misalnya minum kopi itu dapat menyebabkan gangguan pada lambung. Ini fakta atau mitos? Nah, ini fakta, Dok. Dokter. Kenapa, Dok? Iya, jadi memang si kandungan kafein yang ada pada kopi ini memang bisa mencetuskan peningkatan dari produksi asam lambung. Nah, inilah yang menyebabkan gangguan dari lambung atau sakit mah. Nah, tetapi balik lagi, sensitivitas tiap orang berbeda-beda gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi kalau Anda sensitif terhadap kafein dan juga Anda memiliki sakit mah yang akut, Anda disarankan untuk menghindari kopi atau membatasi konsumsinya. Nah, atau tadi yang dijelaskan ya, bisa pilih kopi dengan kandungan kafein mungkin yang lebih rendah tadi yang Arabica gitu. Mungkin Arabica kan kandungannya lebih rendah, di mana Robusta ini kandungan kafeinnya 2 kali lipat daripada si Arabica gitu. Oke, nah Pak Michael tadi kita mau bikin kopi apa? Nah, ini kita mau bikin kopi dengan metode V60 atau pour over. Ini yang paling banyak dibikin di kafe-kafe. Jadi ini kita basically menuang air pada bubuk kopi dengan Belum jadi ya? ini belum jadi, ini saya taruh dulu. Terus kita ratakan dulu. Itu apa tadi, Robusta ya? Yang ini kita Arabica. Arabica itu yang lebih sedikit kafeinnya. Kafeinnya lebih sedikit sehingga rasa pekat pahit kopinya nggak terlalu tinggi sehingga kita bisa merasakan karakter kopinya. Kalau misalnya kita ada pilihan kopi dok, ini kan yang lebih tinggi kafein, ini yang lebih rendah kafein, lebih bagus yang mana dok? Nah, sebenarnya keduanya sama-sama bagus ya, kan tergantung selera gitu. Tadi kan memang untuk kafeinnya yang Arabica lebih rendah. Kita bisa merasakan sih cita rasa dari kopi itu ya, yang rasanya sedikit asam gitu. Jadi balik lagi ke selera, tapi ada beberapa yang konsumsi Robusta ternyata nggak kuat. Gitu yang tadi, terutama berhubungan dengan si gangguan lambung tadi. Ini berarti yang nggak kuat maksudnya lambung dan kondisi jantung gitu dok ya? Iya, jadi kadang ada beberapa yang karena si Robusta ini kandungan kafeinnya lebih tinggi, setelah mengkonsumsinya ada yang jadi timbul sakit mah, lambungnya tidak enak, kemudian debar-debar gitu dok. Nah dokter, kan aku lagi diet ya dokter ya. Dokternya dokter Feni ya, tahu lah ya dokternya dokter Feni. Nah tapi kadang-kadang nih dok, untuk nahan lapar, aku suka minum kopi. Nah ini benar gak sih dok kalau kopi ini bisa untuk membuat kita tidak mudah lapar? Ini fakta atau mitos dok? Nah ini fakta, Intan. Fakta, benar iya, benar. Jadi di dalam kopi yang si kandungan kafein tadi ternyata dapat memperlambat si pengosongan lambung gitu. Jadi akan membuat kita kenyang lebih lama. Dan dia menghasilkan hormon yang fungsinya adalah untuk mengontrol si nafsu makan. Dan beberapa penelitian memperlihatkan kalau konsumsi kopi ternyata sebelum makan, jadi kurang lebih setengah jam hingga 4 jam sebelum makan, ternyata dapat mengurangi asupan kalori kita dalam 1 hari itu. Gitu. Dan juga ternyata si kopi ini membantu dalam penurunan berat badan. Kenapa? Tadi berhubungan dengan si asam klorogenat tadi tuh. Nah, si asam klorogenat ternyata membantu meningkatkan pembakaran dari si lemak dalam tubuh kita. Sehingga cadangan lemaknya berkurang, berat badannya bisa turun. Gitu. Tapi kopi yang seperti apa dok? Kopi hitam atau boleh jadi pakai? Sebenarnya si asam klorogenat ini kandungannya paling tinggi tuh di kopi yang belum diproses atau disangrai. Jadi mungkin yang masih seperti ini ya, masih yang belum diproses. Jadi belum di roasting gitu. Jadi ini asam klorogenatnya lebih tinggi dibandingkan yang sudah diolah. Tetapi untuk seperti ini mungkin agak sulit ya. Agak sulit karena untuk dia diolah ketika jadi sangat keras sekali. Sangat keras. Jadi perlu alat giling yang benar-benar sangat kuat untuk menghaluskannya. Oke. Nah, kopi seperti ini tetap ada asam klorogenatnya tapi agak sedikit berkurang gitu karena pemrosesan. Ini kayaknya kopi udah mulai jadi nih Pak Michael ya. Wah ini Dokter Haikal udah ngomong. ini karena spesial loh, langsung diracik oleh baristanya nih. Iya. Nah,
Tapi ini kalau dokter misalnya kita belum makan dokter, konsumsi kopi. Ini gimana dok? Masalah nggak untuk lambung atau gimana? Nah sebenarnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya Intan, karena tiap orang beda-beda. Ada orang yang memang bisa minum kopi seperti saya, contohnya bisa minum kopi pada saat kosong perut juga aman-aman aja. Tapi beberapa lagi yang sensitif, ketika minum kopi pada saat kosong perut langsung asam lambungnya naik, kemudian lambungnya tidak enak. Iya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kalau tadi kan Dok Vini bilang mengatakan bahwa kalau misalnya kopi yang baik itu kopi yang memang tidak dicampur-campur creamer banyak, gula yang banyak. Nah, kalau dari Pak Michael nih, Pak sebetulnya ketika meracik kopi itu apakah ada perbedaan? Artinya racikan seperti apa yang membuat kopi akan menjadi lebih baik khasiatnya? Nah, di kopi ini yang menarik, di dalam kopi ini ada dua hal, satu yang larut dan satu yang tidak larut. Nah, yang larutnya ini sekitar maksimal itu cuma sampai 28-30%. Tapi kita di kopi yang kita mau larutkan adalah sekitar 18-22% maksimal. Karena lebih dari itu, yang rasa yang kurang baiknya itu ketarik. Jadi kita mencoba menarik sekitar, kalau target 20%, sehingga semua yang baik dari kopi kita bisa nikmati. Jadi ibaratnya kalau lebih dari itu, ibaratnya kayak kita seduh teh lama sekali, sehingga rasa pahitnya nggak nikmat itu kita rasakan kayak gitu. Oke, jadi itu ya. Nah, Dokter Feni, bagaimana dengan liver dok? Karena ada fakta dan mitos yang beredar bahwa katanya mengkonsumsi kopi ini bisa mencegah penyakit liver. Ini fakta atau mitos dok? Nah itu fakta. Fakta? Intan, iya. Karena tadi tuh yang si kandungan si asam klorogenat tadi, balik lagi, si asam klorogenat ini dia berfungsi untuk menurunkan resiko dari fatty liver atau perlemakan hati. Dan juga ada kandungan diterpen namanya di dalam kopi. Ini juga sifatnya hepatoprotektif, jadi melindungi dari si fungsi hati kita gitu. Oh, jadi itu ya bisa untuk mencegah liver ya dok? Ya. Intan kan sebagai perempuan dok ya, tentu semua perempuan khawatir ketika memasuki masa usia 50 tahun, itu kan akan ada menopause. Nah, katanya dok, kalau sering konsumsi kopi terlalu banyak, itu bisa meningkatkan resiko terkena osteoporosis. Ini fakta atau mitos? Nah, ini fakta, Dok Haikal. Jadi sebenarnya, iya, jadi si kopi ini kan ketika kita konsumsi, dia bisa meningkatkan frekuensi dari buang air kecil. Nah, sehingga si kalsium juga itu akan terbuang melalui urin. Nah, tetapi beberapa penelitian memperlihatkan di mana dibarengi dengan si asupan kalsium dan vitamin D-nya tuh rendah. Dan beberapa penelitian lain, ini penelitian itu masih inkonsisten. Jadi beberapa penelitian lain memperlihatkan ternyata konsumsi kopi tidak menyebabkan osteoporosis. Jadi penelitian yang memperlihatkan kalau konsumsi kopi menyebabkan osteoporosis, itu beberapa yang konsumsi kopinya tuh terlalu berlebihan dan terlalu banyak gitu. Tapi kalau sehari sesuai rekomendasi hanya sekitar 3 hingga 5 cangkir maksimal, itu seharusnya tidak. Jadi butuh penelitian lebih lanjut dok. Gitu. Jadi memang harus betul-betul yang baik itu adalah kopi yang memang black coffee dok ya? Iya. Tidak ditambahin susu, Iya, gula benar berlebih. banget, benar. Kalau Untuk mendapatkan ditambah manfaat susu maksimal. itu berapa banyak dok bolehnya? Nah, ditambahkan susu mungkin Anda bisa memilih susunya yang rendah lemak atau susu skim yang tanpa lemak ya. Mungkin secukupnya ya agar si rasa dari kopi itu masih terasa dok dan manfaat dari kopinya akan lebih maksimal. Kayak susu almond, susu soy boleh juga? Boleh, Dok? tapi yang tanpa gula, Intan. Tanpa gula ya. Tapi kalau misalnya kopi nih dok udah ditambah-tambahin, biasanya kan orang suka nambahin gula gitu. Itu berkurang nggak sih dok manfaatnya atau? Sebenarnya kalau ditambahkan gula asal tidak berlebihan, gulanya tetap kopinya manfaatnya akan dirasakan secara maksimal ya. Tapi kalau berlebihan, lebih dari rekomendasi itu pasti akan meningkatkan kadar gula darah. Malah lama-lama ya bisa diabetes. Penyakit-penyakit gitu. lainnya timbul ya dokter? Iya. Ya. Pak Michael, dari salah satu ini mana Pak yang sudah bisa dikonsumsi ini? Ini bisa nih. Mungkin tinggal kita, kalau ada gelas Oke. bisa kita sharing. Intan udah Ini nggak lagi. sabar nih mau nyoba Aku nih. mau dong dituangin, tapi ini mungkin bisa nih pemirsa dilihat ya, ini keren loh, dia jadi airnya nguap terus naik ke atas, nah itu Mendung kayak air di zoom. lagi. Itu yang akhirnya menyeduh kopinya ya dari uap air. Jadi airnya malah naik gitu Airnya ya. naik karena ada karena dimasak lama-lama kan ada uap. Nah, uapnya ini akan menekan si airnya untuk naik ke atas. Kayak gitu. Jadi kita akan nyalakan api, kita akan diamkan. Mas Michael, kita coba yang udah jadi yuk. Boleh, kita boleh. dituangin Mungkin bisa. dulu. Udah gak sabar nih. Kayaknya waktunya sudah mau habis, jadi Iya. aku nggak mau sia-sia harus minum kopi. Mas Michael dari tadi nuanginnya kenapa harus muter-muter mas? Ada Oh ya itu dia teknik tuh, kenapa khusus tuh? ya? Betul betul. Supaya untuk rata aja. Oh. Supaya rata ya triknya Iya, ya. Oke, wah ini
Nikmat banget nih kelihatannya ya. Udah terasa aromanya tuh kuat banget. Asik dokter Haikal, dikasihnya ke aku. Aduh, masih dicium panas, gimana nih cobain ya? Bisa dihirup dulu. Sampai tercium loh dari sini Wangi banget aromanya. loh, aromanya wangi banget. Ini gimana sih cara supaya kopi tetap terjaga tuh biasanya cara pengolahannya gimana? Nah, kalau biasanya kalau kita di coffee shop, kita simpan dalam bentuk biji. Kalau customer pesan, baru kita giling, sehingga aromanya freshness terjaga. Karena pas lagi di roasting, tadi mungkin sudah pegang bijinya keras, pas di sangrai dia mengembang, sehingga ada pori-pori CO2-nya ke-trap di sana. Betul. Jadi kita mau pas diseduh bersama ini CO2-nya dia mengeluarkan aroma, sehingga kita bisa cium. Aduh, kita ngopi dulu dokter Haikal yuk. Pastinya Intan. Dan saat lagi kita akan membahas topik ini yang berkaitan juga nih. Kalau minum kopi kan bikin badan anget ya. Tapi ini badan menggigil tanpa disertai demam. Apakah ini resiko penyakit tertentu? Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.